Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pokok bahasan uji hipotesis dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Ria. Materi 17, pokok bahasan uji hipotesis. Pengujian hipotesis statistik. Apa itu hipotesis? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hupo yang berarti lemah, kurang atau di bawah, dan tesis yang berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Jadi, hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Dalam pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Berikut ada beberapa poin penting yang harus diketahui. Poin pertama, penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut, dan bukan karena hipotesis itu benar. Penerimaan hanya terjadi karena kurangnya bukti yang cukup untuk menyangkalnya. Dalam konteks ini, ketika kita menerima suatu hipotesis, itu adalah karena kita tidak memiliki cukup bukti yang mendukung penolakan hipotesis tersebut, bukan karena kita yakin bahwa hipotesis itu benar secara absolut. Poin kedua, penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti menerima hipotesis tersebut, dan bukan karena hipotesis itu salah. Jadi, ketika sebuah hipotesis diajukan, peneliti berusaha untuk mengumpulkan bukti yang mendukung atau menentangnya melalui pengujian dan observasi. Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah bukti yang dikumpulkan mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Ketika kita tidak memiliki cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut, kita tidak secara otomatis menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah. Ini karena dalam banyak kasus, bukti yang kita miliki mungkin belum cukup kuat atau lengkap untuk membuat kesimpulan yang pasti. Jadi, penolakan suatu hipotesis bukanlah pernyataan bahwa hipotesis tersebut pasti salah, tetapi lebih merupakan hasil dari kurangnya bukti yang cukup untuk mendukungnya. Dalam konteks ini, penolakan hipotesis adalah langkah yang dilakukan untuk menjaga kehati-hatian ilmiah dan mendorong penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diamati. Poin ketiga, landasan penerimaan dan penolakan hipotesis menyebabkan para peneliti mengawali pekerjaan dengan terlebih dahulu, membuat hipotesis yang diharapkan ditolak, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima. Selanjutnya ada pasangan hipotesis. 1. Hipotesis nol atau H0, yaitu hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel atau hipotesis yang diharapkan akan ditolak. Nilai hipotesis nol atau H0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameter. H0 maka ditulis dalam bentuk persamaan sama dengan 2. Hipotesis alternatif atau H1 atau HA merupakan lawan dari hipotesis nol, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Nilai hipotesis alternatif atau H1 dapat memiliki beberapa kemungkinan. H1 maka ditulis dalam bentuk pertidaksamaan lebih kecil, titik koma lebih besar, titik koma tidak sama dengan. Penolakan hipotesis nol atau H0 membawa kita pada penerimaan hipotesis alternatif H1 atau HA. Bentuk rumusan hipotesis. 1. Hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contoh, rumusan masalah penelitian. Seberapa kapasitas maksimum mesin vacuum freeing produksi makanan ringan? Rumusan hipotesisnya,
Kapasitas maksimum mesin vacuum freeing mencapai 50 kg. 2. Hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan hipotesis komparatif. Apakah ada perbedaan prestasi kinerja shift siang dan shift malam? Rumusan hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan prestasi kinerja shift siang dan shift malam. Dapat dilihat pada gambar di samping di mana H0, nu1 sama dengan nu2. HA, nu1 tidak sama dengan nu2. Selanjutnya, apakah ada perbedaan motivasi mahasiswa perkuliahan pada pagi dan siang? Rumusan hipotesisnya, motivasi perkuliahan mahasiswa pagi tidak berbeda dibandingkan mahasiswa siang. Dapat dilihat juga pada gambar di samping di mana H0 nu1 sama dengan nu2 dan HA nu1 tidak sama dengan nu2. Nomor 3, hipotesis hubungan atau asosiatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan hipotesis asosiatif. Apakah ada hubungan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi? Rumusan hipotesisnya, tidak ada hubungan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi. Dapat dilihat pada gambar, di mana H0 P sama dengan 0, HA P tidak sama dengan 0. Selanjutnya, apakah ada pengaruh penambahan jumlah karyawan terhadap kuantitas hasil produksi? Rumusan hipotesisnya, tidak ada pengaruh penambahan jumlah karyawan terhadap kuantitas hasil produksi. Dapat dilihat juga pada gambar di samping di mana H0 P sama dengan 0 dan HA P tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis. 1. Hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Menggambarkan prediksi atau asumsi peneliti tentang bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi satu sama lain. Sebagai contoh, jika Anda melakukan penelitian tentang pengaruh pola makan terhadap berat badan, Anda mungkin memiliki hipotesis seperti ini. Pola makan yang kaya akan buah dan sayuran akan berhubungan negatif dengan berat badan, sedangkan pola makan yang tinggi lemak dan gula akan berhubungan positif dengan berat badan. Dalam hipotesis tersebut, terdapat dua variabel utama, yaitu pola makan dan berat badan. Peneliti mengharapkan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut, dengan menetapkan prediksi bahwa pola makan yang sehat akan berhubungan negatif dengan berat badan, sementara pola makan yang tidak sehat akan berhubungan positif dengan berat badan. Dengan merumuskan hipotesis, penelitian dapat mengarahkan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menguji kebenaran atau kevalidan hipotesis tersebut. Jika hasil penelitian mendukung hipotesis, maka hal itu memberikan bukti atau dukungan terhadap hubungan yang telah diprediksi. Namun jika tidak, peneliti mungkin perlu merevisi hipotesis mereka atau melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut secara lebih baik. 2. Hipotesis harus sesuai dengan fakta dan mempunyai daya penjelas. Sesuai dengan fakta, hipotesis haruslah didasarkan pada bukti atau informasi yang telah ada dari penelitian sebelumnya, observasi atau teori-teori yang sudah ada. Hal ini memastikan bahwa hipotesis tersebut terhubung dengan pengetahuan yang sudah ada dalam bidang tersebut dan dapat disesuaikan dengan konteks spesifik penelitian yang dilakukan. Memiliki daya penjelas. Hipotesis yang baik seharusnya memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Artinya, hipotesis tersebut harus mampu memberikan gambaran tentang hubungan yang mungkin terjadi antara variabel-variabel yang diteliti. Hipotesis yang memiliki daya penjelas yang kuat akan memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian, membantu peneliti untuk mengarahkan proses pengumpulan data dan analisis. 3. Hipotesis harus sesuai dengan ilmu atau konsistensi dengan pengetahuan yang ada.
Konsistensi dengan pengetahuan yang ada, hipotesis yang baik haruslah konsisten dengan apa yang sudah diketahui dalam bidang penelitian tersebut. Hal ini berarti hipotesis tersebut tidak bertentangan dengan teori-teori yang sudah mapan atau hasil penelitian yang ada. Sebaliknya, jika hipotesis seharusnya memperluas pemahaman kita tentang fenomena tersebut atau menguji asumsi-asumsi yang ada. Memperkuat pondasi ilmiah. Dengan membangun hipotesis berdasarkan pada pengetahuan yang ada, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hipotesis yang konsisten dengan ilmu memperkuat pondasi dalam bidang tersebut akan memungkinkan peneliti untuk membangun pada penelitian yang sebelumnya. Mendorong keberlanjutan penelitian. Hipotesis yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada cenderung lebih dapat diterima oleh komunitas ilmiah. Ini dapat membantu dan mendukung penelitian yang lebih lanjut dalam bidang yang sama, karena peneliti lain mungkin tertarik untuk memeriksa atau memperluas temuan yang ada. Selanjutnya, nomor 4, hipotesis harus dapat diuji. Kontribusi terhadap pengetahuan. Dengan menguji hipotesis, peneliti dapat memvalidasi atau menolak asumsi atau prediksi mereka, yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada pemahaman ilmiah tentang fenomena yang diteliti. Hasil pengujian juga dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut atau perbaikan pada teori-teori yang telah ada. Dengan memastikan bahwa hipotesis dapat diuji, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita tentang dunia. Verifikasi melalui pengujian empiris. Hipotesis haruslah bersifat empiris, yang berarti dapat diuji melalui observasi langsung atau pengumpulan data yang relevan memungkinkan untuk memverifikasi apakah prediksi yang dibuat dalam hipotesis tersebut benar atau tidak. Mengarahkan desain penelitian. Hipotesis yang dapat diuji membantu mengarahkan desain penelitian yang tepat. Dengan menentukan variabel yang akan diukur dan cara pengumpulan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis, peneliti dapat merencanakan eksperimen atau studi observasional yang sesuai. Selanjutnya ada nomor 5, hipotesis haruslah sederhana dan seringkas mungkin. Dengan menjaga hipotesis sederhana dan seringkas mungkin, peneliti dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penelitian mereka, serta memastikan bahwa hasilnya dapat dikomunikasikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Nomor 6, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Di mana hipotesis harus dapat menerangkan fakta, menyoroti pentingnya hipotesis dalam memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap fenomena yang diamati. Ini berarti hipotesis haruslah berkonsistensi dengan bukti empiris atau fakta yang telah ada, serta mampu menjelaskan mengapa atau bagaimana fenomena tersebut terjadi.